Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah online pagi hari ini. Kita satukan hati kita untuk sama-sama berdoa syafaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kesehatan, kekuatan yang baru Engkau sudah limpahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami, kuduskan dengan darah-Mu Tuhan Yesus, untuk kami layak masuk hadirat-Mu. Bapa, saat ini kami mau satukan hati kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau katakan shalom atas Indonesia. Kami mau katakan damailah Indonesiaku. Kami mau berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, beserta seluruh aparat pemerintah pusat hingga daerah sipil militer. Kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan hati yang takut akan Engkau, berikan kejujuran, berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau yang memampukan Bapak Jokowi Tuhan dalam setiap mengambil keputusan Tuhan, terutama di masa-masa saat ini menghadapi COVID-19 dan ancaman resesi ekonomi Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, Engkau pulihkan Indonesia dari COVID-19 dan ancaman resesi ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati apa yang dikerjakan, program-program pemerintah yang dilakukan dibuat menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi Indonesia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia akan terbebas dari hutang. Indonesia akan menjadi berkat dan memberkati banyak bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk Banten, Tangsel Tuhan, untuk Pamulang Tuhan. Kau berkati tanah air dan udaranya di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu yang ada di kota Pamulang, yang bekerja, yang berusaha untuk menjadi terang, menjadi berkat Tuhan. Sehingga Tuhan, gereja-Mu boleh bangkit, gereja-Mu boleh berdampak bagi kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk pilkada yang akan dilakukan bulan Desember nanti. Kami tahu dan kami percaya Engkau telah menetapkan pemimpin-pemimpin bangsa yang takut akan Engkau. Kami mau serahkan seluruh acara pilkada nanti ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berencana Tuhan. Segala niat-niat orang yang tidak baik Tuhan dalam pilkada ini kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan Tuhan, nama-Mu ditinggikan atas Indonesia, atas kota-kota di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel Tuhan. Kiranya Engkau menambahkan bilangan orang-orang Israel yang percaya kepadamu. Kami memberkati bangsa Israel. Kami berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem Tuhan. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah Tuhan kesejahteraan ada di lingkungan Puri-Mu dan sentosa ada di dalam Puri-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak rohani kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, Bapak Gembala Rayon 9 kami Bapak Yongki Wijaya Tuhan beserta kedua wakilnya, dan Gembala kami GBI House of Bread Bapak di tempat ini Bapak Pendeta Ari Nugroho beserta kedua wakilnya Bapak Emil Tambunan dan Bapak Agus Sukarta. Engkau yang telah memilih hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang memperlengkapi mereka dengan karunia-karunia yang daripada-Mu Tuhan. Hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Pengenalan yang lebih lagi yang benar akan Engkau tambahkan atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Memberkati setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, menyertai dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib. Sehingga di mana hamba-hamba-Mu ini melayani, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Dan pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk mempersiapkan semua jemaat-Mu Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau juga yang memberikan kesehatan dan perlindungan yang sempurna atas hamba-hamba-Mu dan beserta seluruh keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Kau sudah mencurahkan Roh-Mu ke atas
semua manusia Tuhan. Kami minta pelayanan malaikat terjadi. Kami percaya Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa, sehingga akan terjadi penuaian jiwa yang besar di Indonesia, akan terjadi pemulihan Tuhan, keselamatan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Untuk pagi hari ini setiap anak-anak-Mu Tuhan yang datang beribadah pagi hari ini, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Engkau yang melawat setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati, memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan yang menderita Tuhan, membebaskan yang terbelenggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, mukjizat air menjadi anggur terjadi di dalam tiap-tiap rumah tangga di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap suami, memberkati istri, memberkati anak-anak dalam segala pekerjaan studi Tuhan, apapun juga Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dialami anak-anak-Mu hari ini Tuhan, biarlah mereka tetap pegang firman-Mu Tuhan, tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa bersama-Mu Tuhan Yesus kami semua lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya rindu menanyakan kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sekarang ada di rumah merasakan kebaikan Tuhan selama 1 minggu, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Saya percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan sepanjang hari dan sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara sama-sama kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan, yang selalu baru bagi kami Engkau berikan ya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, hari ini kami katakan kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Katakan Yesus, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini.
kebesaran-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada dua, Kau ku kagumi di dalam hati yang slow. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah balalala shandalala sio. Sungguh kasih-Mu tiada duanya ya Tuhan. Sampai Engkau dapati kami setia melayani-Mu ya Tuhan. Sampai Engkau dapati kami setia mengikut Engkau ya Tuhan Yesus. Aku kagumi ya Tuhan. Ya Rabba Shandaralaba. Mari kita berbahasa roh ya Bapak Ibu Saudara. Berbahasa roh lebih kuat. Yes, Lord. Bekerjalah Roh Kudus dimanapun kami semua berada. Hanya Engkau yang kami kagumi ya Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami Tuhan, hanya Engkau yang kami kagumi ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu ingat akan kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus dimanapun kami semua berada. Jamalah setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu ada Tuhan di rumah-rumah ya Tuhan. Dimanapun Tuhan kami berada ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu menjamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami katakan kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan terus menjamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Kami katakan Tuhan, hari ini ya Bapa kami siap untuk bersuka cita bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami Tuhan. Sukacita-Mu Tuhan melimpah bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji Tuhan dimanapun kita semua berada. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara dimanapun yang berada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan hari ini, haleluya. Biarlah kuasa dari Tuhan memenuhi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Biar kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita bisa memenangkan jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita bersuka cita hari ini, haleluya. Ku diberi kuasa dan raja
kembali duduk Bapak Ibu Saudara di mana Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan
dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di mana Bapak Saudara yang siap untuk menabur, boleh memberikan yang terbaik, mentransfer di layar kaca Bapak Saudara. Terima kasih, mari kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan saat kami diberkati ya Tuhan oleh Engkau, kami akan menabur lebih banyak ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati kami terlebih dahulu. Dan kami tidak ragu Tuhan untuk menabur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami katakan kami lebih dari siap untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memberikan persembahan, mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah di dalam hari-hari kami ya Tuhan, kami selalu memuji Engkau ya Bapa. Kami selalu meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah itu yang menjadi kerinduan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, nama-Mu
selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita yang luar biasa, Yesus Kristus. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kita diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa supaya firman Allah yang saya sampaikan pada hari ini sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus atas hidup kami dan pekerjaan Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami Tuhan untuk bisa kembali datang beribadah kepada Engkau. Dan terlebih juga kami akan mendengarkan suara Tuhan, pengajaran dari Tuhan. Biarlah kiranya melalui pemberitaan firman ini sungguh-sungguh kami diperlengkapi kembali untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salah satu pertanyaan yang seringkali diajukan oleh orang kepada saya sebagai pengajar, oleh jemaat maksud saya, pada umumnya terkait bagaimana kita menguji fenomena-fenomena secara spiritual. Kita tahu dalam Alkitab ada kata menguji roh-roh atau discernment of the spirit. Nah, pada saat ini saya ingin kita belajar sebuah pengajaran mengenai bagaimana kita mengerti dalam hal menguji roh. Saya akan menyampaikan tema ini bagi kita pada saat hari ini. Ketika kita bicara mengenai menguji roh, maka ada dua konteks dalam hal pengujian roh itu. Yang pertama yaitu terkait dengan peristiwa-peristiwa eksternal, apakah itu juga situasi eksternal, dan tentu itu bisa kita lihat misalnya di dalam 1 Yohanes. Mari kita lihat bersama-sama 1 Yohanes pasalnya yang ke-4. Ayatnya yang pertama dan kedua dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara-saudara, bahwa pengujian dari tanda-tanda yang kita curigai sebagai manifestasi Allah termasuk juga fenomena luar biasa. Ini termasuk juga konteks sosial politik dan situasi serta orang-orang yang dimaksudkan sebagai pengajar-pengajar palsu yang telah muncul di seluruh dunia. Jadi kita perhatikan bahwa aspek dari yang perlu menjadi perhatian kita adalah apa yang terjadi di luar sana, apa yang terjadi di dunia luar sana, baik di dalam kekristenan secara menyeluruh, yaitu ajaran-ajaran sesat, atau sosial politik yang terjadi di dalam sebuah bangsa atau negara kita. Karena Tuhan juga mengajari kita untuk kita bisa melihat tanda-tanda zaman. Konteks kedua berbicara mengenai pengujian yaitu bersifat internal, yaitu bagaimana seseorang mengetahui kehendak Allah di dalam situasi tertentu tentang kehidupannya. Kita tahu Alkitab memang tidak menuliskan apa jenis pekerjaan Anda, siapa jodohmu, apa bisnis yang akan engkau geluti, apakah engkau harus pindah ke kota X atau tidak, dan seterusnya. Maka kita membutuhkan sesuatu pengujian kehendak Allah secara internal. Saudara-saudara, dalam hal memahami kehendak Allah, ada syarat yang
sangat praktis yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian. Filipi 1 ayat 9 dan 10. Paulus berkata, inilah doaku, semoga kasih makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa untuk bisa menjadi seorang yang bisa memilih apa yang baik, dalam bahasa Inggris kata ini tidak dipisah, maksud saya sama, yaitu apa yang baik, apa yang suci, dan apa yang tak bercacat. Wah, itu suatu pilihan yang sangat ideal sekali. Untuk mencapai itu dikatakan di sini kita perlu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dalam bahasa asli Yunani kata pengetahuan di sini tidak dipakai kata gnosis, ya, atau pengetahuan secara akali atau pengetahuan karena pernah sekolah. Tetapi epignosis, yaitu suatu pengetahuan yang bukan karena sekolah, tetapi karena bergaul dengan kebenaran, karena mengenal Allah yang benar. Saya bersyukur dengan pilihan kata dalam bahasa Yunani itu, karena kalau andai kata Paulus berkata bahwa kalau kamu melimpah dalam gnosis yang benar, teologia yang tinggi-tinggi, pengetahuan karena pernah sekolah, maka kamu akan bisa memilih apa yang baik, yang suci dan bercacat. Tidak demikian. Karena ada orang yang pintar secara keilmuan, sangat intelektual, tetapi tidak memiliki hikmat, tidak memiliki kemampuan mengerti kehendak Allah yang baik, yang suci dan yang tak bercacat. Maka Paulus menekankan bahwa pentingnya kita mempunyai pengetahuan yang lain, yang jenisnya tidak sekedar pengetahuan akali. Tapi jangan salah paham, bukan berarti kekristenan menentang sekolah yang tinggi, sekolah teologi yang tinggi, tidak. Saya dosen, saya menghargai pendidikan. Tetapi untuk mengerti apa yang baik menurut Tuhan, suci dan tak bercacat, itu membutuhkan lebih daripada sekedar pengetahuan secara akali. Tetapi pengetahuan karena bersekutu dengan Tuhan Allah, bersekutu dengan kebenarannya. Bisa saja seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka tahu banyak mengenai kitab suci, tetapi Yesus berkata, kamu menyelidikinya tapi kamu tidak melihat aku di sana. Kamu gagal menemukan juru selamat di sana. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan jenis pengetahuan seperti itu, ada nasihat praktisnya, yaitu Ibrani 5 ayat 14. Dikatakan begini, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi saudara-saudara, untuk kita memiliki panca indera yang mampu membedakan apa yang baik menurut Tuhan, seseorang itu perlu makan makanan keras. Dengan demikian akan melatih panca indera spiritualnya. Di mana kita mendapatkan makanan keras itu? Di dalam proses segenap kehidupan Kristen kita. Itu sebabnya mengapa gereja perlu memuridkan orang. Bukan sekedar kumpul-kumpul di gereja nyanyi-nyanyi. Bukan sekedar ikut KKR. Tetapi bagaimana kita melatih panca indera kita dengan makanan-makanan kebenaran yang keras, yang menantang zona nyaman kita, yang menguliti zona kenyamanan daging kita. Kita perlu bertumbuh di dalam pemahaman yang lebih dalam lagi akan kebenaran.
Dan itu tempatnya di dalam pemuritan. Dalam proses pemuritan, kita dididik menjadi orang yang terlatih panca inderanya. Kemudian ketika kita bicara mengenai pengujian spiritual, untuk memahami kehendak Allah, maka itu adalah sebuah proses hidup di dalam ketaatan. Ada korelasi antara kemampuan seseorang untuk memahami kehendak Allah dengan baik dengan tingkat kedewasaan spiritual seseorang. Oleh karena itu, jikalau kita menaruh perhatian akan kehendak Allah, maka barangkali itu tandanya kita memiliki pengujian roh. Kenapa? Karena kita memikirkan bagaimana supaya Tuhan disenangkan. Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Tetapi bukan berarti kalau kita ini dewasa secara rohani, kita tidak akan mungkin bisa melakukan kesalahan dalam pilihan awal kita. Bukan berarti kita kalau setiap kali mengambil pilihan selalu benar. Namun setidaknya kita harus tahu bahwa itu tidak cukup untuk menyingkirkan kita keluar dari kehendak Allah yang sempurna. Bahkan bagi orang yang dewasa rohani, pilihan yang salah bisa dipergunakan menjadi sarana oleh Allah untuk membawa orang Kristen kepada penyesalan yang lebih dalam dan kerendahan hati. Tapi paling tidak perlu orang bertumbuh dalam kedewasaan, karena ada korelasi atau hubungan antara kemampuan orang menguji roh dengan tingkat kedewasaannya. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti dia tidak bisa salah memilih. Tetapi kalaupun itu terjadi, dia bisa melakukan sebuah introspeksi diri untuk memperdalam kepekaannya dan kerendahan hatinya. Saudara-saudara, Alkitab menjelaskan juga sikap yang benar bagi orang yang mau memiliki hati yang mampu melakukan pengujian roh dan mampu memilih apa yang baik, apa yang sempurna, dan apa yang tak bercacat. Mari kita lihat sikap tersebut. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayatnya yang kelima dan 6 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala jalanmu dan ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah keputusan yang tidak mudah dalam hidup ini, dan kita membutuhkan suatu hasil yang baik, sempurna, dan tak bercacat, maka berdasarkan Amsal ini kita belajar bahwa pertanyaannya, apakah kita memiliki sebuah hubungan yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah dan mengaku dengan rendah hati bahwa Allah sungguh-sungguh penuh kendali atas kehidupan kita. Itu pertanyaan yang pertama. Artinya kita jangan sampai mencurigai Allah sedikit pun terhadap apapun dalam hidup kita. Kalau kita memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan, kalau kita memiliki hubungan dengan Dia di dalam sebuah hubungan yang baik, maka trust, kepercayaan itu akan muncul. Dan kita mengatakan tidak ada yang terjadi dalam hidup ini di luar kendali Allah.
Kemudian dari Amsal ini kita juga mengetahui bahwa pertanyaannya apakah kita dengan jujur mau melakukan kehendak Allah. Misalnya kalau apa yang kita inginin itu tidak sesuai dengan hati kita, apa yang kita rencanakan ternyata tidak sesuai dengan yang kita mau. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertiannya, maka dia akan mau jujur taat melakukan kehendak Allah. Ya. Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang mengatakan gampang untuk mengetahui kehendak Allah. Apa itu? Ukurannya kalau mendatangkan damai sejahtera berarti itu dari Allah. Ungkapan seperti itu tidak selalu benar, bahkan malah menyesatkan. Kenapa? Karena biasanya apa yang dikatakan mendatangkan damai sejahtera itu karena itu memberi rasa nyaman kepada kita secara lahiriah. Apa yang menyenangkan daging ini, itulah yang kita seringkali definisikan sebagai yang mendatangkan damai sejahtera. Apa yang mendatangkan keuntungan bagi kita secara personal, secara lahiriah, itu yang kemudian kita anggap sebagai yang mendatangkan damai dan itu kita anggap sebagai yang dari Allah. Padahal itu tidak benar. Di dalam Alkitab ada begitu banyak kehendak Allah waktu disampaikan kepada nabi-nabi, kepada Musa, kepada Yesaya, kepada Daniel, kepada Yeremia, kepada Yunus. Ya, mereka tidak suka, mereka menolak panggilan itu. Mereka punya banyak excuses, punya banyak alasan-alasan, enggak mendatangkan damai bagi mereka. Ketika malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut Immanuel, Allah yang maha tinggi dan segala macam. Ya, Maria itu tidak mengalami kenyamanan, tidak damai dia awalnya. Karena hukuman rajam batu akan menanti dia yang belum menikah dengan siapapun, masih dalam tunangan kepada Yusuf. Tapi akhirnya Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti perkataanmu. Artinya meskipun gak enak, tetapi Maria mengerti bahwa dia seorang yang menerima anugerah dan rencana Tuhan yang luar biasa. Demikian juga kita, apakah kita mau jujur melakukan kehendak Allah seandainya itu tidak mendatangkan yang enak bagi kita. Sebagai orang yang memiliki trust sama Tuhan dengan segenap hati dan yang tidak bersandar kepada pengertian sendiri dan yang mengakui di dalam segala jalannya, maka kita akan berkata, Tuhan, aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti perkataanmu Tuhan. Kemudian juga kita perlu menanyakan apakah kita menghargai nasihat orang lain sebagai cara Tuhan. Atau kita bersandar kepada integritas personal kita sendiri sebagai dasar untuk mengambil tindakan tertentu. Tentu kita tahu bahwa ketika kita bicara mengenai percaya kepada Tuhan, itu artinya bukan hanya bersandar kepada firman-Nya, tetapi juga itu berbicara tentang bagaimana kita menghargai orang-orang yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita. Apakah itu bapak rohani kita, apakah orang-orang tua kita yang punya pengalaman, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, kakak rohani kita atau yang kita hargakan. Efesus pasal 4 ayat 11-16, Allah memberikan pejabat-pejabat gereja di sana untuk menolong kita bertumbuh kepada Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya mengapa dalam pengujian roh ini juga melibatkan prinsip objektif untuk belajar dari hikmat kolektif yang bernama komunitas, dalam hal ini gereja. Ya. Saudara-saudara,
penting sekali kita tahu bahwa Tuhan mendesain sebuah komunitas yang bernama gereja untuk menolong kita memahami kehendak Tuhan yang lebih baik dalam hidup ini. Seyogianya kita memperhatikan bahwa gereja itu adalah tempat di mana orang-orang menemukan kehendak Allah di sana. Prinsip yang penting berikutnya adalah bagaimana kita bisa membedakan antara kehendak Allah atau tidak, yaitu kita perhatikan adanya manifestasi kualitas-kualitas moral di dalamnya seperti kebenaran, adanya submission, ketundukan, kerendahan hati dan berpusat kepada Kristus. Sementara pengalaman palsu dapat dideteksi dengan kehadiran yaitu kesombongan, kepongahan, kecurigaan yang mengerikan, kebingungan, depresi, kerendahan hati palsu, ya, yang selalu memperlihatkan peninggian dirinya. Ini bukan kehendak Allah. Kalau itu berasal dari Tuhan, maka di dalamnya ada kebenaran. Kalau itu dari Tuhan, maka ada ketundukan, ada kerendahan hati, ada kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Jadi kalau ada orang mengklaim penuh dengan roh, atau orang yang mengklaim dirinya hebat, atau punya kemampuan spiritual yang luar biasa, lihat tanda-tandanya. Kalau dia lebih banyak mengatakan tentang dirinya, kesombongannya, lalu malah membuat perpecahan, ya, lalu membuat keonaran, pasti itu bukan dari Tuhan. Tuhan mencintai kesatuan. Tuhan mencintai ketundukan kepada otoritas. Nah, sekarang kita belajar sedikit mengenai bagaimana Perjanjian Lama atau PL mengatur tentang menguji roh ini. Saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama ada begitu banyak kriteria yang menolong kita untuk melihat bagaimana mereka membedakan antara nabi yang benar dan nabi yang palsu. Ya, misalnya, saya tidak punya waktu untuk membuka-buka ayatnya, tapi nanti Anda bisa tulis saja, Anda bisa baca di rumah sendiri. Yang pertama adalah kalau nubuatan orang tersebut lebih banyak meleset atau tidak benar, berarti itu nabi palsu. Ya. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22, di sana dikatakan bahwa nabi palsu itu adalah bernubuat selalu tidak benar alias meleset gitu ya. Itu salah satu tandanya. Kita melihat di dalam Ulangan 18 ayat 20 dan 22. Tetapi berbeda dengan Mika dan Yeremia. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 22 ayat 28 dalam konteks Mika dan Yeremia pasal 28 ayat 16 sampai 17, meskipun misalnya Yeremia itu bernubuat yang enggak enak, tetapi nabi palsu itu bernubuat yang enak-enak, ya akan ada damai dan tenang-tenang aja, sementara Yeremia berkata bahwa bangsa itu akan ditawan di Babel selama 70 tahun, ya. Dan ternyata benar nubuatan Mika dan Yeremia itu. Jadi nabi palsu dilihat dari penggenapan nubuatannya. Yang kedua, nabi palsu itu atau benar itu dilihat dari kepercayaan yang dibawanya itu, apakah berbicara tentang hal yang prinsip kebenaran yang memang berpusat kepada Allah. Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Dan kita perhatikan juga bagaimana membedakannya, yaitu bahwa kalau nabi yang benar, pengajaran-pengajaran moral dan rohaninya, pesan-pesan mereka tentang moral itu mencerminkan selaras dengan kehidupan nabi itu sendiri. Ya. Kalau nabi itu benar, maka kehidupannya tidak dipertanyakan moralnya. Ya.
Saudara, ada beberapa moral nabi palsu yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah Yeremia 6 ayat 13, yaitu mereka mencari keuntungan. Jadi kalau ada orang melayani Tuhan untuk mencari keuntungan atau dia bernubuat untuk mencari keuntungan, itu adalah nabi palsu. Yang kedua, Yesaya 28 ayat 7, pemabuk. Yang ketiga, Mika 3 ayat 5 dan 11, mereka melayani karena uang. Itu juga nabi palsu. Yang keempat, mereka adalah orang pencontek, plagiat, Yeremia 23 ayat 30. Jadi ini adalah sebuah contoh bahwa seorang nabi palsu itu mencerminkan kehidupan yang tak bermoral. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru, saudara? Perjanjian baru juga tidak jauh beda untuk mengetahui nabi palsu atau benar, atau orang Kristen palsu dan tidak benar. Kalau kita mau menguji, Yesus berkata, Matius 6 ayat 15 dan 16, melalui buahnya lah engkau mengenal mereka. Jadi buah-buah kehidupan dari seseorang itu, ya, itu bisa mencerminkan tentang cara kita untuk menilai apakah ini dari Tuhan apa tidak. Jangan kelihatannya rohani dikit-dikit haleluya, ya, dikit-dikit berbahasa lidah, tapi kelakuannya, moralnya bobrok, buruk di rumah tangga, buruk di masyarakat, ya, di pekerjaan, dimanapun dia tidak menjadi teladan. Yesus berkata dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Ya. Bahkan Paulus mengekspos rasul-rasul palsu dengan menunjukkan karakter mereka yang bisa digugat, dipertanyakan. Paulus mengatakan rasul-rasul palsu itu sombong. Mereka memanfaatkan orang lain. Kalau Anda baca dalam 2 Korintus itu, penafsir mengatakan surat air mata, itu banyak sekali Paulus mengekspos tentang rasul-rasul palsu yang masuk ke tengah-tengah jemaat. Ya. Tetapi kalau dalam perjanjian baru, rasul yang benar itu, yang dari Allah itu adalah dilihat dari kehidupannya yang semuanya kehidupannya ditujukan untuk memuliakan Allah. Jadi bukan karena rasul-rasul itu bisa melakukan mujizat, karena mujizat pun merupakan bukti yang bisa dipalsukan. Maksud saya, mujizat pun sendiri adalah bukan bukti kebenaran, karena semua mujizat itu dapat dipalsukan oleh setan. Kolose 2 ayat 8, 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2, dan 2 Timotius 4 ayat 3 berbicara hal ini, bahwa mujizat-mujizat itu bisa juga dikerjakan oleh setan. Jadi jangan Anda merasa bahwa kalau ada orang yang powerful, orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, bisa melakukan ini dan itu perbuatan mujizat, lalu saudara mengatakan, wah ini orang suci. Oh ini berarti orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Belum tentu, saudara-saudara. Ya. Jadi bukan mujizat yang menjadi ukuran untuk melihat rasulnya benar atau palsu. Karena mujizat-mujizat itu dapat dipalsukan juga oleh setan. Siapa bilang setan tidak bisa melakukan perkara-perkara spektakuler? Bisa, saudara-saudara. Tapi bukan berarti saya mau mengatakan bahwa kalau ada setiap kali ada orang yang luar biasa melakukan mujizat harus Anda curigai. Tidak juga seperti itu. Saya juga tahu banyak juga hamba-hamba Tuhan atau orang percaya yang dipakai Tuhan powerful tapi sekaligus juga hidup mereka benar. Ya. Itu yang ideal harusnya. Ya. Oleh karena itu, tanda dari kebenaran itu adalah kehidupan yang terarah seluruhnya untuk kemuliaan Allah. Ya. Misalnya, Yesus memberi contoh hal ini, bahwa ketika dia melakukan mujizat-mujizatnya, dia melakukan itu untuk kemuliaan Bapanya, bukan untuk kemuliaannya. Ya. Oleh karena itu, mengapa Yohanes berkata demikian? Kita lihat Yohanes pasalnya
yang ke-7 ayatnya yang ke-18, demikian dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Makanya Yesus itu dalam seluruh pelayanan Dia dan perkataannya selalu terarah kepada Bapa. Anak tidak bisa melakukan apa-apa tanpa disuruh oleh Bapa, tanpa dikenan oleh Bapa. Dalam konteks Yesus menjadi manusia dan Dia melayani sebagai Mesias, Dia menjalankan semua itu menurut kehendak Bapanya. Dan Dia selalu berkata supaya genaplah yang difirmankan oleh para nabi, apa yang dikerjakan oleh anak, oleh Mesias. Jadi Yesus memberi contoh pola pengujian kita di dalam kehidupan Dia sendiri. Oleh karena itu dorongan menyeluruh dari pelayanan Yesus adalah untuk menghormati Bapa ketimbang dirinya sendiri. Yohanes 12 ayat 27, 28 dan Yohanes 17 ayat 4. Tidak ada dorongan yang lain daripada Yesus untuk melakukan apapun kecuali karena menghormati Bapanya. Kita juga harus demikian. Kalau hidup kita mau mengerjakan kemuliaan Tuhan, kita harus mengerjakan apa yang terarah dalam penghormatan kita kepada Bapa ketimbang untuk diri kita sendiri. Dalam melakukan pekerjaan, dalam memilih bisnis, dalam memilih kuliah, dalam memilih jodoh, dalam memilih apapun, apakah kita menghormati Allah lebih daripada untuk kesenangan kita sendiri? Berikutnya tanda pengujian dari Perjanjian Baru adalah adanya kesatuan. Yohanes 17 ayat 11 berkata, kiranya mereka satu sebagaimana kita satu adanya. Jadi saudara-saudara, di dalam Perjanjian Baru, Tuhan mencintai kesatuan. Karena dengan demikian kita akan mengetahui bahwa tidak ada satupun celah di mana kita tidak memikirkan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara menguji roh, maka jangan juga kita terpesona dengan ekspresi-ekspresi yang bersifat seperti gemetar, merintih, pingsan, jago bicara, atau tiba-tiba bisa menghafal ayat Alkitab. Ya. Kalau ada orang yang tiba-tiba misalnya teriak-teriak di dalam ibadah, wuh, gitu ya. Boleh saja kita mempercayai emosi pada ukuran tertentu, karena kita juga punya afeksi, kita juga punya emosi. Tapi itu bukan tanda adanya Roh Kudus selalu, ya. Padahal tiap minggu dia selalu manifestasi, apa aja manifestasi, ya kan. Jadi tanda-tanda gemetar, merintih, pingsan, jago bicara, bisa menghafal ayat Alkitab atau tanda-tanda yang spektakuler semacam itu belum tentu itu Allah sedang bekerja. Bisa saja setan yang sedang bekerja. Atau dia punya trauma masa lalu yang belum diselesaikannya kepada Tuhan. Sehingga ketika khotbah menyinggung dia, tiba-tiba merintih, nangis, jerit-jerit, ya. Kita pikir itu Allah melawat, padahal sebenarnya lagi-lagi sejarahnya kesentil, tapi dia tidak pernah mau datang menyelesaikannya kepada Tuhan, ya. Ada loh orang-orang yang punya masalah tapi tidak mau selesai masalahnya. Loh kok bisa? Bisa, saudara-saudara. Contohnya gimana? Contohnya kalau kita mau tolong dia bilang gini, percuma dah, kamu gak memahami saya sih. Kamu gak tahu ceritanya. Kamu tidak paham bagaimana kekecewaan saya. Jadi tetap dinikmati dia. Setiap kali orang menolong, dia mengatakan, kamu gak bisa memahami saya. Ya. Kamu mah ngomongnya enak,
Kamu tidak tahu sejarah hidup saya yang kelam. Jadi ada orang yang terus berkata seperti itu sehingga nggak selesai masalahnya. Itu sebabnya mengapa selalu emosi ketika ada yang menyinggung sejarahnya lagi. Orang yang hatinya terluka dan belum diselesaikan di Kalvari akan cenderung melukai orang dalam berkomunikasi. Saya ulangi sekali lagi kalimat penting ini. Orang yang hatinya pernah terluka, pernah kecewa, pernah kepahitan dan belum diselesaikan di Kalvari, di atas kayu salib kepada Kristus, maka di dalam kehidupannya dia akan selalu berbicara yang menyakitkan orang lain, yang melukai orang lain. Kenapa? Karena hatinya luka. Tidak mungkin perbendaharaan yang tidak baik mengeluarkan yang baik. Tapi kalau hati kita ini penuh dengan kasih Allah, maka kita akan berbicara dengan baik. Ya. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa afeksi itu selalu sesat semua, enggak juga ya. Gemetar, merintih, atau dia mungkin menangis dalam sebuah ibadah, bisa saja Allah sedang bekerja ya, tetapi maksud saya adalah tidak selalu artinya bahwa bisa saja juga menyesatkan. Tapi ada tanda yang pasti yang menjadi pekerjaan roh. Apa itu? Adanya kualitas transformasi di dalam kehidupan orang tersebut. Jadi bukan soal gerakan tubuhnya atau hebohnya, lalu kita mengatakan itu adalah pekerjaan Allah. Tetapi apakah kita mengalami transformasi di dalam beberapa aspek? Yang pertama yaitu, apakah kekudusan menjadi sesuatu yang tampil dalam hidup orang itu? Dia mulai melihat kekudusan itu sebagai hal yang indah. Ia berhasrat untuk kudus itu bukan karena untuk keuntungan pribadinya, tapi karena menjadi kudus itu sangat indah, sangat mulia. Perilaku orang tersebut makin baik. Jangan kalau di gereja bahasa lidahnya kenceng ya, doanya hebat, lalu kemudian nyanyinya paling banter ya, lalu kemudian gemetar-gemetar gitu ya. Tapi sampai rumah istri masih dikemplengi sama dia, ya kan? Istri masih digebukin sama dia, kasar sama anak, kasar sama orang. Di kantor nyuri uang perusahaan, dia korupsi. Padahal kalau di gereja rohaninya bukan main, ya. Kelihatannya heboh, ya. Melayani aktif luar biasa, kelihatan rohani sekali, tapi tidak berbahagia di rumah. Mau menang-menang sendiri, kasar, jahat kepada orang, melakukan ketidakadilan. Jadi tidak ada gunanya. Roh yang hadir dalam diri seseorang akan melakukan transformasi, ya. Juga di dalam bukan hanya perilakunya tapi motifnya dia. Dan ingat, perubahan itu atau transformasi itu bukan temporer, tapi pasti ada tingkatan permanen tertentu. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ada orang mengatakan begini, ya kita kan masih manusia, kita masih banyak kelemahan, kita kan masih belum sempurna, kita kan masih bisa jatuh dalam dosa dan seterusnya. Di satu sisi perkataan itu bisa benar, tapi ada motif lain yang membuat pernyataan itu tidak benar. Maksud saya begini, betul sih bahwa kita belum sempurna, yes, saya juga menyadari saya belum sempurna, kita masih hidup dalam dunia ini, ya. Tapi perkataan itu tidak bisa juga kita benarkan seolah-olah kita tidak mau berubah, ya. Tetapi yang benar adalah bahwa perubahan itu tidak temporer. Meskipun kita tidak sempurna, tapi kalau kita mau di dalam mengerti kehendak Allah dengan baik dan Dia mentransformasi kita itu,
pasti ada tingkat yang permanen dari pertumbuhan kita tiap-tiap tahun. Iya dong. Jangan sampai 20 tahun kekristenanmu dengan sekarang sama saja. Ya. Meskipun kita masih bergulat dengan sifat-sifat kita yang lama, tapi kita harus bisa melihat adanya perubahan hidup kita dari 30 tahun yang lalu dengan sekarang. Ya. Saya boleh bersaksi kepada saudara, tapi ini oleh anugerah Tuhan ya. Saya sudah banyak berubah dalam hidup ini saudara-saudara. Dulu saya orang yang temperamental, saya gampang emosi. Saya paling tidak bisa dilecehkan oleh orang sedikit pun, langsung saya tonjok itu orang. Langsung saya maki-maki orang itu. Ya. Tahun-tahun pertama saya berumah tangga, saya tiap minggu bertengkar dengan istri. Kenapa? Karena mau menang sendiri. Ya. Tapi lama-lama Tuhan proses hidup kita. Ya. Mulai kita beri tempat kepada Roh Kudus yang bekerja. Saya boleh bersaksi oleh anugerah Tuhan, saya sudah banyak berubah dari 20 tahun yang silam. Ya. Bahkan kadang-kadang saudara-saudara ya, istri saya berkata begini, "Papa sih orangnya sabar banget. Papa sih orangnya lurus-lurus banget. Kamu terlalu tulus sih sehingga orang lain bodohin kamu. Ya, kamu sih orangnya tidak punya kepentingan ini dan itu." Ya, saya sendiri tidak merasa bahwa saya sudah hebat atau mulia ya, tapi saya merasa kita harusnya orang Kristen punya yang namanya apa yang disebut dengan perubahan yang terlihat. Ya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dalam Alkitab memang gereja juga memiliki semacam pengujian yang bersifat kolektif. Ini poin yang terakhir dari saya. Misalnya bagaimana mereka waktu ada masalah tentang masalah sunat di antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang hampir memecah gereja mula-mula karena isu sunat dan mematuhi hukum Taurat. Orang-orang Yahudi yang Kristen tidak bisa menerima kehadiran orang-orang non-Yahudi yang Kristen yang tidak disunat dan tidak melakukan perintah-perintah Musa. Tapi untung pada waktu itu dalam Kisah Rasul 15 kita tahu ceritanya ayat 1-21 dilakukan sidang di Yerusalem dan gereja mencari yang namanya mana kehendak Allah. Dan puji Tuhan mereka mengambil keputusan yang bijak. Demikian juga waktu gereja mengambil keputusan untuk memilih Paulus dan Barnabas di Antiokhia. Kisah Rasul 13 ayat 2. Ketika mau diutus untuk misi Tuhan. Saudara-saudara, kesimpulan firman Tuhan pada saat hari ini adalah mari kita mau untuk hidup di dalam kebenaran. Jangan pernah berpikir apapun tentang kemampuan menguji roh-roh kalau kita sendiri tidak mempunyai kemauan untuk bertumbuh mengenal kebenarannya. Kiranya Roh Kudus, Roh yang penuh dengan hikmat memberkati saudara dan hidup makin berkenan kepada kerajaannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini di mana kami belajar mengenai menguji roh. Tuhan, secara praktikal di dalam kehidupan kami pribadi, seringkali kami bingung untuk mengambil keputusan. Apakah ini dari Tuhan? Apakah ini benar dari Tuhan? Apakah ini kehendak Allah bagi saya untuk melakukan atau merencanakan sesuatu? Tapi kami bersyukur pada hari ini melalui kebenaran firman-Mu Tuhan.
Seperti Amsal berkata, biarlah kami mempercayai Engkau 100%. Dan Engkaulah satu-satunya tempat kami menaruh harap dan tidak mengandalkan akal budi kami sendiri. Tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tetapi percaya kepada Engkau sebagai pengendali atas bisnis kami, pengendali atas masa depan kami, pengendali atas hidup kami pribadi Tuhan. Berkatilah setiap orang yang hari-hari ini sedang dalam posisi bingung untuk mengambil keputusan dalam bisnis, dalam keluarga, dalam studi, dalam hal apa saja ya Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kita yang diberkati oleh firman bersama katakan, amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kau yang memberi